Oke, hari ini kita mau belajar tentang kisah Bapak Abraham. Kalian mungkin sering kali dengar kisah Bapak Abraham ini. Kenapa kok sangat menarik? Jadi sangat anjurkan kalian belajar kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian itu sangat-sangat menarik. Kitab yang sangat menarik di mana Tuhan itu menaruh semua foundation itu ada di dalam kitab Kejadian. Ada banyak hal. Kalian akan jadi tahu, akan jadi sambung, bisa sambung, menyambung, dan kalau mungkin kalian nggak bisa dapat satu kali. Tapi kalau kalian sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalian bisa baca-baca. Hari ini kamu dapat rema A, besok pas kamu baca ayat yang sama, pasal yang sama, itu kamu akan bisa dapat rema yang baru. Artinya apa? Kalian sedang bertumbuh di dalam pengenalanmu akan Tuhan. Itu salah satu tanda kalian itu bertumbuh dalam pengenalanmu akan Tuhan. Kenapa kok pengenalan akan Tuhan itu kita itu harus tambah lama tambah tumbuh supaya iman kita nggak gampang digoyahkan. Kena cewek cantik langsung nggak bisa hidup tanpa dia. Oke, aku akan ikut dia. Atau cewek yang cewek, aduh yang cowok, aduh ada yang ganteng ini nggak bisa dilewatkan. Langsung ikut dia, bukan ikut Yesus lagi, ya kan? Nah, hari ini kita memang mau belajar tentang Abraham, tapi banyak hal yang kita tuh bisa pelajarin dari yang namanya Abraham. Kenapa Abraham ini kalau kalian baca di sepanjang bahkan di dari kitab Kejadian itu nyebut tentang Abraham. Tapi sampai di perjanjian baru nama Abraham itu juga masih disebut. Bahkan dia disebut sebagai apa? Allah Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allahnya Yakub. Oke? Nah, kok bisa Abraham ini besar, ya kan? Kita baca sama-sama. Kisah Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kita mau ngomong, kita akan baca dengan cepat. Yang pertama ayat ganjil untuk yang cowok, yang cewek ayat yang genap. Oke? Yang cewek jumlah kita sedikit tapi kita keras, oke? Oke, cewek, girls power, oke? Jangan kalah mau sama cowok, oke? 1, 2, 3. Cowok ayo come on, berfirmanlah. Ayo baca, buka dulu. Yo, buka. Buka Alkitabnya, Alkipunnya, ayo buka. Alkitabnya, Alkitab. Oke. Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 9. Amin. Kalau sudah buka katakan amin. Amin. Oke, yuk guys. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Go. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh Yesus semua kamu punya benar-benar. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya,
Amin, amin, amin. Kalian lihat ya, Abraham itu pertama kali, Abraham ini keturunannya dari anak dari bapak siapa? Bapak siapa? Bukan dong, dari bapak siapa? Sekali minggu, saya lupa menguap. Abraham anak dari bapak, contekan, buka yang sebelumnya, pasal yang sebelumnya. Ayo, kuis. Abraham anak dari bapak Terah. Bapak Terah keturunannya dari bapak siapa yang bikin Bahtera? Iya. Kalian harus tahu loh, jangan skip loh. Kalau waktunya ini keturunannya, ini keturunannya, supaya kalian tahu loh. Dari Nuh punya anak Sem, Ham, Yafet. Dari Sem, Ham, Yafet punya si Sem punya anak, salah satunya adalah dari keturunannya Sem itu lahirlah Bapak Terah. Terah melahirkan Bapak Abram. Nama Abram pertama kali namanya Bapak Abraham itu bukan Abraham loh. Namanya Abram. Sudah mulai ingat? Sudah mulai enggak menguap? Kalian lihat ya, dari kamu kalau baca di kitab, dari ngomong soal Nuh, dari kitab Nuh sampai waktu itu orang-orang mendirikan Menara Babel, ya kan? Setelah itu Tuhan ngomongin ini keturunannya ini keturunannya ini. Lalu barulah ada namanya Bapak Abram ini disebut secara khusus, dan pada umur 75 Tuhan mendatangi si Bapak Abram ini ngomong kalau Abram, kamu pergilah ke negeri yang aku mau kasih buat kamu. Ke negeri yang harus engkau tuju. Ke negeri yang akan aku tunjukkan bagimu. Benar? Di ayat 1, ayo Alkitabnya enggak boleh ditutup. Biar kalian sama-sama JC. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Coba kalau kalian, JC datang nih ke Kak Yeriel di sini. Kak, kamu mau enggak pergi ke sana pokoknya? Mau enggak? Pasti apa? Jawabmu apa pasti? Mau kamu pergi sana loh, sana. Enggak mau kenapa? Hah? Oke, ngapain? Terus yang kedua kenapa? Orang pergi kalau nyuruh harus ada, harus ada tujuannya yang jelas, ya kan? Tapi Bapak Abram ini, tujuannya enggak tahu. Tuhan cuma ngomong ke negeri yang aku tunjukkan padamu. Tapi Bapak Abraham ini, dia langsung bicara yes. Baru ayat yang kedua Tuhan ngomong, aku akan apa? Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan jadi berkat. Tuhan kasih janji buat Abram. Tapi untuk kamu bisa terima janji itu, kalau kamu mau dipakai Tuhan dan jadi berkat, mau keturunanmu diberkati, kamu pergi dulu. Abraham itu waktu itu ketika Tuhan datang sama dia, Abraham itu sudah umur 75 tahun. Dan dikatakan ketika Abraham berangkat,
dari negeri Ur Kasdim tempat ayahnya berada. Jadi Abram waktu itu masih hidup sama ayah dan ibunya. Enak kan? Semua ada, nyaman, ya toh. Semua dia waktu itu sudah menikah, sudah punya istri, ya toh. Terus dia dikatakan di ayat yang coba lihat, yuk. Ayat yang keberapa itu? Ayat yang keempat. Dia bilang Abram umur 75. Ketika ia berangkat dari Haran, Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka dari Haran. Jadi di situ tuh Abram tuh sudah punya rumah, sudah punya istri, sudah punya harta benda. Dulu harta bendanya bukan apa ya, kalau kalian lihat ya, kalau kalian ke Israel itu ya, dulu itu mereka tuh sudah mendirikan dari batu gitu ya, terus mereka mesti punya ternak yang banyak. Ya itu harta benda mereka. Abram itu termasuk orang yang wealthy man. Tapi Tuhan itu ngomong, kamu keluar dari situ. Ya kan? It's not easy. Coba kalau kalian jadi dia, nggak mau kan? Tapi Tuhan challenge, kalau kamu mau diberkati, aku akan ngasih kamu berkat. Kamu akan jadi impact buat banyak orang. Keturunanmu akan diberkati. Tapi kamu harus keluar dari rumah bapakmu. Artinya apa? Kamu harus keluar dari comfort zone-mu. Zona nyamanmu. Ya kan? Siapa sih? Kalau orang, kamu harus menjadi dewasa. Jangan di sini terus, kamu gak akan bisa melihat apa yang Tuhan sediakan buat kamu. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan luar biasa? Siapa yang di sini percaya Tuhan itu punya purpose buat kamu? Angkat tangan. Ya. Tuhan itu punya purpose. Tapi, nanti bentar, Cece keep dulu, sorry keloncatan. Nah, jadi Abraham, poin pertama Cece hari ini, Abraham itu obey sama Tuhan. Great things always start with obedience. Kalau kamu mau terima great things yang Tuhan janjikan, itu kamu harus mulai dengan ketaatan. Sama-sama yuk katakan, great things always start with obedience. 1, 2, 3. Great things always start with obedience. Oke. Yang kedua, blessing always follow obedience. Blessing is not always about apa ini? Money. Ya ta? Ya, betul. Blessing is not always about money. Kamu sehat, bisa sekolah, ya toh? Punya teman, it's your blessing. Ya, Tuhan kan kasih dia janji, ya toh? Dan enggak sama blessing yang di sini Cece mau ngomong itu adalah tentang finding your purpose. Mungkin pertama ketika Tuhan ngomong kepada Abram, Tuhan cuma kasih janji. Tapi janji kamu akan jadi berkat, keturunanmu akan diberkati. Ya toh. Ketika Abram katakan taat. Taat. Ketika Abraham taat, baru dia bisa terima that blessing, janji Allah untuk Abraham beserta keturunannya. Harus mulai dengan
ketaatan dulu. Baru berkat itu akan mengikuti. Kalau kamu kepingin menemukan purpose-mu, kamu harus memulainya dengan apa? Ketaatan. Purpose itu apa sih? Sesuatu yang secara spesifik Tuhan itu mau kamu kerjain. Yang enggak bisa orang lain kerjain. Oke? Misal, Randy, kamu itu nanti dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk jadi berkat, jadi pengusaha di marketplace. Ya toh? Itu tapi kamu sekarang enggak tahu. Kamu mungkin sekarang enggak tahu, aku masih SMP, masih ngeblur kayak gitu. But you have that purpose. Actually, kalian semua tuh punya sign purpose, tugas, apa ya? Purpose, tujuan ilahi. Tujuan ilahi. Kenapa kok Cece bilang tujuan ilahi? Karena tujuan itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Apakah manusia di luar Tuhan bisa sukses? Bisa sukses? Bisa. Sekarang kita ini, kalian harus sadar ya, kita ini hidup di zaman postmodernisme atau zaman liberal, di mana titik beratnya adalah kekuatan manusia. Dunia berusaha mencekoki kita, ngomong ke kita bahwa apa? Manusia itu kalau berusaha pasti bisa, pasti sukses. Tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, kalau kamu mau menemukan tujuan ilahi buat kamu harus mulai melibatkan Tuhan. Oke? Amin. Karena kalau enggak melibatkan Tuhan, kamu akan jadi sia-sia semua. Kamu akan mungkin jadi orang sukses, tapi kamu akan jadi kosong. Kayak apa sih yang tak kerjain ini, kayak hanya sekedar rutinitas. Terus ketika kamu sukses, punya uang banyak, kamu gak ngerti uangmu ini diapain. Akibatnya apa? Uangmu dibuat apa? Main cewek, judi, ya kan? Gak jelas, karena kamu gak punya tujuan yang jelas. Kamu gak ngerti kenapa kamu diberkati dengan banyak uang, itu buat apa? Mau dikemanain? Kenapa kok aku dikasih Tuhan keahlian? Misalnya penggambar. Kenapa? Kamu gak jelas. Kamu hanya menuruti apa kata dunia. Kamu gak ngerti tujuan ilahi. Kenapa kamu dilengkapi dengan otak yang cemerlang. Otak yang cemerlang itu juga blessing loh. And it will serve God purpose. Kalau kamu mau obey sama Tuhan. Amin. Kamu akan jadi sembarangan. Kamu akan menciptakan mungkin creating AI yang mungkin tujuannya untuk menipu orang. Karena kamu gak ngerti. Yang kamu pikirkan nanti orientasinya cuma bisnis. Pokoknya yang penting aku soge, yang penting aku kaya. Itu jatuhnya akan seperti itu. Nangkep di sini? Kenapa kok kita harus melibatkan Tuhan? Kenapa kok kita harus taat sama Tuhan? Terus kenapa kok ketika kamu mau, yes Tuhan, aku mau taat sama Tuhan. Aku mau ikuti, aku mau Tuhan. Tapi kalian harus keluar dari your comfort zone. Gimana kamu tahu purpose-nya Tuhan? Tujuan ilahinya Tuhan buat kamu, kalau kamu gak pernah baca firman Tuhan. Kalau kamu gak pernah spare doa dan baca firman Tuhan. Tuhan, aku gak dengar suara Tuhan, yang kamu dengar hanyalah suara TikTok, Instagram,
YouTube, influencer yang belum tentu mereka mengerti tujuan ilahimu. Karena yang nyiptain kalian siapa? Tuhan Yesus. Jadi yang ngerti benar kamu ini diciptakan untuk apa? Ya Tuhan Yesus penciptamu, Allah Elohim. Ngerti sampai di sini? Kalau kamu diajak berdoa atau tadi Om Frank bilang, ayo kamu datang kelas. Ada kelas nih. Kelas dasar, pengenalan faith in God and planting in local church. Daftar enggak? Itu salah satu keluar dari comfort zone-mu loh. Kenapa kok bisa bilang keluar dari comfort zone-mu? Kamu harus datang setiap hari Jumat atau setiap hari Rabu sesuai jadwal yang ada. Keluar dari comfort zone-mu itu apa? Kamu investasi di waktumu juga. Ya toh? Kamu mungkin, habis les, aku harus cepet-cepet ke gereja, harus ikut kelas. Kelas dasar, pengenalan dasar. Atau hari Sabtu, aku nggak bisa pergi sama teman-temanku. Minggu kedua ada doa di gereja, kita doa sama-sama di sini. Itu termasuk salah satu keluar dari comfort zone-mu. Kalau kamu mau dengar suara Tuhan, ya kamu harus mendekat. Amin. 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 Ya. Yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir. Faith always works with obedience. Iman itu selalu bekerja bersama dengan ketaatan. Ketika kamu taat di situ, kamu ngomong kamu punya iman. Aku ini punya iman, karena itu aku percaya sama Tuhan Yesus. Imanku kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan aku, yang mati di atas kayu salib buat aku. Tapi Yakobus 2 ayat 26 bilang apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Taat itu ngomong tentang ada action, gak hanya diem. Tapi Tuhan menyuruh tapi ada action. Kamu melakukan action. Jadi kalau kamu ngomong aku beriman sama Tuhan, tapi you do nothing is zero, mati. Kamu sama dengan mati. Sama seperti tubuh tanpa roh. Yakobus bilang seperti tubuh tanpa roh. Kalau kamu cuma tubuh kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kamu ngasih makan jiwamu tok nggak ada roh sama sekali. Kamu kayak robot. Kamu akan jadi running wild gitu. Liar kayak gitu. Dan lama-lama kamu akan mati. Ngerti sampai di sini? Ngerti? Cece berdoa kalian bisa mencerna. Mungkin kayak Cece nggak mau firmannya itu firman yang cuma menyenangkan hatimu. Kamu akan dipakai. Tuhan itu punya janji-janji yang luar biasa. Tapi ingat, janji yang luar biasa itu cuma bisa digenapi kalau kita obey. Kalau kita obey. Great things always start with obedience. Amin. Amin. Dan keluar dari zona nyaman kamu. Kalau kamu mau dengar apa sih Tuhan, tujuan ilahi Tuhan buat aku. Kenapa kok Tuhan tuh ngasih aku kepintaran? Tuhan kenapa
kok aku dilahirkan di keluarga yang seperti ini? Kenapa kok aku bisa seperti ini? Kok punya kalian seperti ini? Kok aku harus sekolah di sini? Kenapa kok teman-temanku, aku dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini? Itu ada tujuannya loh. Karena di dalam Tuhan tuh gak ada satu hal yang kebetulan. Amin. Mau enggak sekarang? Pertanyaan JJ, mau enggak kamu keluar dari your comfort zone? Mau enggak kamu obey sama Tuhan? It's not easy, but it can be done. Bisa dilakukan, achievable, bisa dilakukan kalau kita mau. Sama-sama berdiri.